jawab, yang goibnya juga ikut jawab. Ya, saya perkenalkan, ya, saya pembawa acara MC hari ini, Om Jin Sahabat Anak Indonesia. Ya, yang ditemani dengan rekan saya. Hei, Cil, sini kemana aja? Nah, ini dia. Nah, yang kita cari, Bang Joni ini. Iya. Yuk, kita kasih sambutan nih Bang Joni buat para penonton. Ya, terima kasih atas waktu dan kunjungannya para hadirin hadirat semuanya di acara Pentas Budaya. Ya, Pentas Budaya dengan judul Putri Budaya. Jadi kita ada acara apa nih Om Jin? Pesta Budaya. Jadi melestarikan seni budaya dengan judulnya Putri Budaya. Nanti ceritanya panjang nih Bang Jon ini. Iya. Coba Bang Jon ini kan belum kenalan sama Permesa. Coba kenalan dulu. Siapa penonton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, penontonnya beribu-ribu, berjuta-juta tapi suaranya nggak ada. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru orang jawab salam itu rezekinya lancar. Mudah dapat rezeki lagi. Sehat, bisa jalan kemana-mana. Orang lupa bisa jalan, ya Om Jin. Jadi insya Allah kita hari ini akan ada pertunjukan tentang kebudayaan yang kita lestarikan. Jadi kita bagaimana melestarikan budaya Indonesia saat ini. Jangan budaya orang lain aja yang tampil. Jadi kita akan menceritakan tentang Putri Budaya. Ini akan menarik sekali. Tahu nggak? Kan kita ngibur sama Om Jin. Ngibur kok ngoceh. Om Jin ini lagi anak kecil ini jangan diajarin ngoceh terus. Biar fasih, Pak D. Kita kasih makan broto tiap hari masalahnya. Biar ngoceh terus gitu. Iya. Emangnya burung? Iya Pak D, biar pintar ngocehnya. Gini aja Bang Jun. Ini ayo kita daripada ngoceh terus, kita kasih tahu sama pengunjung yang ada di sini, ya kan? Iya Pak D. Kita atraksi aja. Oh iya, betul itu ya itu penonton. Iya, atraksi. Ayo kalau gitu kita panggil yang pertama dong. Siapa dia? Manusia api. Tunggu. Siapa dia? Apa dia? Siapa dia? Siapa? Siapa lagi? Manusia api. Mana dia? Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ayo, untuk semua penonton. Iya.
walaupun tampaknya kayak di Susan Abimnya Audina ngomong Audina ada malu Audina. Iya. Tepuk tangannya dong buat manusia Abi. Iya, salah satu petunjukan spektakuler. Ya, udah go internasional juga, udah terkenal di mana-mana. Silakan manusia betul petunjukan selanjutnya. Iya. Ya coba ya. Bos. Coba Bapak Asep Raja Mukti. Kami persilakan. Ya. Ya itu beho asli beho kaki geli. Iya ya. Ya. Nah ini pakai kekuatan leher. Ya awas. 1, 2, 3. Ya. Tepuk tangan. Yo. Ya awas. Oh. Oh. Waduh, sekaligus 3 Pak. 3 buah. Ini beneran nih. Mau coba? Jangan. Gak apa-apa. Lihat dari serep. Jangan. Beda atur. Cobain, Pak, cobain. Taruh sini. Nah, cobain. Taruh sana om. Ah, Gitu. nah. Diam. Tangannya lepas ini. Lepasin tangannya. Ke leher. Ke leher. Awas. Ke leher. Ke leher mau kuping. Jangan kupingnya. Leher. Leher. Oh, jangan. Ini yang manusia nggak berwujud tapi ada nih. Coba kita coba. Om Jin, mana Om Jin? Sini. Om Jin. Nah, ini orang kuat nih. Orang tua nih. Nah, coba Om. Harus manggil guru saya dulu nih. Wah, nggak siap. Nggak siap. Waduh. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan apa-apa. Ini 3 lembar atau 3 batang yang akan dibengkokkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Iya, awas. 1, 2, 3. Ayo Pak. Ya itu keras, betul-betul keras. 1, 2. Awas. Hati-hati. Ya dulu tangannya dong. Penonton, tepuk tangan yang mana yang mulia? Siapa penonton berada di sini? Yang satu mesti ada. Dapat duit gopek. Ayo, siapa yang berani? Penonton, gas, gopek. Jangan. Takut. Ampun. Penonton, ini hari ini kita akan tunjukkan yang lebih dahsyat lagi. Setelah kita melihat manusia beton, ada manusia yang kebal, bukan timun, kebal. Aduh, Om Jin, ini. Jadi kita hari ini ada 3 pertunjukan yang dahsyat dan bukan main. Kata pepatah, ada buaya dari Semarang. Ini budaya kita jangan sampai hilang karena milik orang Indonesia. Oke, kita akan lihatkan manusia kebal. Lihat, timun aja lewat. Nyawa lewat. Akan lihat hari ini. Ayo ibu, siapa yang mau dicoba kayak timun? Biar potong-potong. Serem. Ini bukan misteri, bukan bohong, ini nyata. Aduh. Ayo, kita lihat, saksikan. Headshot. Om Jin aja dirah, Om Jin.
Ini cuma hiburan. Iya. Ha. Ho. Ya. Ha. 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 Iya. Tepuk tangannya dong buat Pak Ade Kucing. Iya. Iya. Jadi ini belum tentu dimiliki oleh orang luar. Ini nggak ada jinnya di sini. Ini orangnya nyata orang, bukan pakai jin ya. Nyata orang, walaupun tua. Saya mawaki. Om, maaf ya Om ya. Ini orang Tapi alhamdulillah itulah kekuasaan Allah diberikan kepada orang-orang Indonesia yang budayanya sangat dahsyat dan dimiliki oleh setiap bangsa. Ayo tepuk tangannya mana sekali lagi? Yang berikan ke bapaknya. Selamat malam dan salam budaya. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini, Sanggar Budaya Debus Ekstrim Macan Semeru mempersembahkan kisah berjudul Putri Budaya. Di sebuah keluarga, hiduplah seorang putri yang baik hati dan patuh
Putri anakku, tarian apa yang kamu pertontonkan ini? Kenapa tidak menunjukkan tradisi budayamu sama sekali? Ayah yang sangat memegang teguh adat dan tradisi sangat malu dengan apa yang sudah kamu pertontonkan ini. Kamu telah mencoreng muka ayah. Kamu telah menikam tradisi dan budaya yang kita punya. Mohon ampun ayah. Inilah dunia hari ini. Inilah yang terjadi saat ini ayah. Putri sebagai generasi muda jika tidak mengikuti perkembangan zaman ini, maka putri akan diajak ayah dibilang kampung, kudet, village. Ayah sangat paham dan mengerti. Kamu yang tumbuh dan berkembang dalam generasi Z memang tidak boleh ketinggalan zaman. Tapi ingat anakku, kamu lahir di negeri yang sangat kaya raya akan budaya dan tradisi. Dan kamu tidak boleh melupakannya. Putri paham ayah. Putri tidak mungkin melupakan adat dan tradisi budaya yang kita punya. Justru Putri kasihan melihat ayah. Ayah sebagai seniman adat dan tradisi budaya di Indonesia, tapi tidak mendapatkan penghargaan apa-apa. Apa ayah tahu? Orang-orang di atas sana cuma sibuk berkait diri sendiri, yang peduli dengan semuanya. Maka dari itu ayah, Putri lebih memilih mempelajari budaya luar. Karena seniman di luar negeri dihargai daripada di sini. Tahu apa? Kamu dengan seniman-seniman di luar negeri sana. Tahu apa kamu dengan orang-orang di atas sana? Jangan kau usik mereka. Biarlah mereka asik menari-nari dan sibuk dengan proyek-proyeknya. Sibuk dengan aturan-aturannya. Seandainya ayah pandai menjilat, mungkin ayah sudah mendapatkan penghargaan itu dari dulu. Tapi ayah bukan tipe orang seperti itu yang pandai menjilat pantat pejabat. Haram hukumnya bagi ayah menjilat hanya untuk kebutuhan semata. Apalagi budaya dijadikan kerajaannya, dijadikan kendaraannya. Itulah ayah. Itulah alasan Putri tidak mau pelajari adat dan tradisi. Karena cuma seniman itu tidak akan mendapatkan penghargaan apa-apa. Contohnya seperti ayah. Ayah tidak peduli mau dihargai atau tidak. Yang penting ayah berbuat, berkarya, dan melestarikan budaya kita ini. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa kata dunia. Ya sudah, itu kan pilihan ayah. Tapi Putri tetap akan di sini pada si Putri mengikuti perkembangan zaman ini. Dasar bocah edan. Kamu sama saja seperti ibumu. Lebih suka dunia yang kebarat-baratan daripada budayanya sendiri. Padahal budaya yang kita punya ini lebih beragam, lebih kaya, tidak kalah dengan negara-negara lain. Lihat, banyak turis-turis asing mancanegara datang ke negeri ini hanya untuk menikmati kekayaan tradisi dan budaya yang kita punya. Mereka belajar menenun, belajar membatik, belajar gamelan, bahkan ada
semua agar jangan sampai ditelan oleh zaman dan diakui oleh negara-negara lain. Sudah itu kan kata-kata dulunya, tapi putri ingin kita pada si putri ayah. Dan ayah tidak boleh memaksa. Dasar anak tidak tahu diuntung. Mengawal. Siap, Toro. Siap, Bro. Angkat anakku sampai dapat. Ikat. Cambuk. Lalu jebloskan ke dalam penjara budaya bawah tanah. Tangan. Bukan belut. Daun pinggangnya. Apa? Siap, Doro. Siap, Toro. Susah, Toro. Dasar pengawal. Tidak bisa diuntung juga kamu ini. Nangkap satu orang saja tidak bisa. Pengawal tidak berguna. Minggir. Pegang.
jika menentang orang tua. Itulah akibatnya jika menentang adat, tradisi, dan budaya. Apa yang Bapak lakukan terhadap Putri, Pak? Bapak hanya memberinya dia pelajaran. Bapak menghukumnya karena Putri telah mengkhianati tradisi dan budaya yang kita punya. Dan dia pantas mendapat hukumannya. Dia tahu siapa dirinya, Pak. Dia adalah putri kita. Bapak sudah mengambil dunianya. Dunia mana yang ibu maksud? Dunia yang mana? Apakah dunia yang telah membuatnya lupa akan tradisi dan budaya? Apakah dunia yang telah mengajarinya memakai baju kurang bahan? Menari-nari seperti orang kesurupan? Meliak-liuk seperti cacing kepanasan di depan banyak penonton, di depan banyak orang? Itu bukan dunia kita. Itu bukan budaya kita, Bu. Jati diri itu hanya hobi, Pak. Dia hanya ingin belajar dunia yang baru. Zaman sudah berubah, Pak. Zaman berubah. Tapi urat malu jangan sampai putus. Kita harus tetap menjaga nilai-nilai tradisi. Kita ini memegang adat ketimuran, Bu. Ada unggah-ungguh. Ada tata krama. Apa kata mendiang kakeknya? Jika melihat cucunya lebih hafal lagu bahasa asing daripada tembang ucapan, lebih hafal tarian yang ke Korea-Koreaan daripada tarian Nusantara. Putri sudah ke barat-baratan, sudah hilang jati dirinya, Bu. Jati diri tidak setipis kain jarik, Pak. Dia putri yang baik. Dia masih mencium tangan kita setiap pagi. Tapi Bapak sudah mengambil dunianya. Apakah itu yang diajarkan oleh budaya leluhur kita, Pak? Kekerasan atas nama kasih sayang. Bapak ini, Bu, hanya ingin menjaga moralnya agar jangan sampai rusak. Kamu lihat, anak-anak zaman sekarang sudah tidak ada rasa hormat sama orang tua. Tidak ada sopan santun, tidak ada tata krama. Kalau Bapak biarkan Putri bebas, Bapak khawatir Putri akan terseret arus. Budaya luar itu seperti racun yang dibungkus madu. Manis di awal, tapi membusukkan akar. Dan Bapak sebagai pewaris dan pelestari budaya harus menjaga akar itu. Akar yang kuat adalah akar yang fleksibel, Pak. Kalau akar terlalu kaku, dia akan patah, Pak. Bapak sudah mematahkan semangatnya. Bapak sudah mengambil dunianya.
Dia putri yang baik. Tolong Pak, biarkan dia membawa norma-norma kita ke dunia yang tempat yang baru. Bapak hanya ingin dia tetap menjadi putriku yang dulu, yang selalu mendengarkan cerita wayang di pangkuanku, yang selalu menari-nari riang ala sinden. Dia masih putri kita yang sama, Pak. Hanya saja dia mempunyai sayap yang berbeda dengan kita, Pak. Biarkan dia membawa norma-norma kita di tempat yang baru. Jangan biarkan dia meninggalkan kita sejauh mungkin. Apakah aku salah? Bapak tidak salah, Pak. Bapak hanya mencintai tradisi, tapi Bapak tidak mau melihat perubahan. Tolong, Pak, bebaskan putri dari tahanan budaya ini, Pak. Bicara sebagai seorang ayah, bukan seorang hakim. Baiklah, Bu. Ambilkan putri teh poti. Baik, Pak. Bapak akan bicara padanya. Ya, Pak. Mengawal! Lepaskan putri dari penjara budaya bawah tanah ini. Kembalikan dia kepada jati diri sesungguhnya. Putri anakku, maafkan ayah yang telah memenjarakan, yang telah membelenggu. Tidak, Ayah. Putri harus minta maaf. Setelah Putri merenungi dalam perjalanan ke bawah tanah, Putri sadar Putri telah merasukan adat dan tradisi budaya yang tak punya ayah. Maka dari itu, mulai sekarang Putri akan mengikuti ayah untuk melestarikan adat dan tradisinya. Syukurlah anakku, kamu sudah kembali kepada jati dirinya untuk bersama-sama melestarikan budaya yang kita punya. Putri anakku, minumlah ini untuk mengenalkan
Marilah, Putri, kita bersama-sama maju bersama untuk memperkenalkan, melestarikan budaya yang kita punya. Baiklah ayah.
mengambil hikmahnya. Tak lupa kami memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.